Ini tulisan yang udah dikonfirmasi oleh dia sendiri ya. Waktu itu dia nuduh Romo kami adalah punya penyimpangan gitu. Cuma saya bilang kalau memang ada Romo kita yang punya penyimpangan, mestinya lu happy karena lu juga. Oh mana buktinya? Nah inilah saya dapat tulisan beliau. Nomornya akan saya share, saya tunjukin habis ini ya. Mudah-mudahan nggak ke-ban. Ini pernyataan dia. Dia punya orientasi yang bagaimana di sini? Shalom. Kakak bacain ya. Ya. Shalom Aleichem Beshem Yeshua Hamashiach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian, bagaimana pandangan gereja ortodok mengenai LGBT? Apakah mereka dijauhi atau bagaimana? Saya seorang LGBT sangat ingin tahu dan paham, dan semoga saya bisa sembuh dan kembali ke fitrah saya. Saya selalu menyembunyikan orientasi seksual saya, namun hari ini saya ingin terbuka dengan sesama umat Tuhan. Kiranya saya mendapat jawaban akan masalah saya. Terima kasih. B. Alahem, Shalom, Besem, Esua, Hamashiach. Rohani sekali ya. Ya sebelum saya tampilkan ini kemarin dia masih nantangin, tapi begitu ditunjukin ini dia ngaku dan dia juga adalah anggota dari Laskar Alama. Dan beberapa waktu lalu dia ikut menghina roomnya Kak Reda. Bahaya untuk masa depan. Wah, hancur. Oke, cukup Bintang. Oke, silakan Om Burhan ya. Ya. Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua, maksudnya. Ya kan usia pasti nambah kok, nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh kok? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan, dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu, sama aja kita berpikir gitu, bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya. Channel akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. Bertambah lagi teman-teman, daftar apologet Kristen yang ternyata adalah LGBT. Ternyata punya kecenderungan seksual menyimpang teman-teman. Jadi kita tahu, yang namanya apologet Kristen ini, kalau nggak berzina, LGBT, ya yang kedua korupsi uang teman-teman. Selalu seperti itu. Kalau nggak bermasalah dengan uang, pasti bermasalah dengan seksualitasnya, hubungannya, kan gitu. Hubungan, ya percintaannya selalu aneh-aneh gitu kan. Nah, jadi ini bertambah lagi teman-teman. Tapi sebenarnya dari tahun lalu kita sudah tahu, dari tahun lalu kita sudah bongkar-bongkar hal ini. Tapi sekali lagi, tahun lalu kita yang ngomong nggak ada orang Kristen yang mau terima. Jadi mereka bilang, ini karena kamu nggak suka dengan kekristenan, ini karena kamu dendam, benci dengan apologet Kristen. Halo, kita ini nggak bawa perasaan di sini, kita ini pemberitaan teman-teman.
A kita katakan A, B kita katakan B. Kita nggak di sini nggak baperan. Ya sekali lagi, channel saya channel pemberitaan. Namanya saja sudah berita apologet. Jadi pemberitaan yang kita sampaikan ini berdasarkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi ini informasi berasal dari internal Kristen sendiri. Dan sekali lagi ya, kalian juga harus tahu, ini pernah sama-sama satu gereja mereka. Jadi yang memberikan informasi ini di kesempatan kali ini adalah Edwin Botak Biadab alias Edwin Metatron, yang memang dari dulu sering sekali membocorkan data-data aib dari apologet-apologet Kristen. Agatha dia yang bocorkan, Pak Bom dia yang bocorkan, Elia Miron dia yang bocorkan ya. Jadi memang Edwin ini dikatakan sebagai sumber masalah dari apologet Kristen. Karena memang mulutnya itu ya suka sekali menjelekkan temannya sendiri, suka sekali membocorkan aib temannya sendiri kepada teman-teman yang lain. Nah, jadi memang dia kayak apa ya? Itulah dibilang dia kayak agak-agak bencong juga ya. Itulah kenapa Edwin dikabarkan ya punya kelainan seksual juga, karena ya gini kelakuannya gitu. Temannya nggak ada salah dibocor-bocorin. Bahkan Sofiatul, Reda Marbun itu juga sering dia jelek-jelekin di belakang. Sering sekali. Itu berdasarkan keterangan teman-teman Kristen yang diajak curhat sama dia ya. Contohnya ya ada Lia Kristen yang dulu sering komunikasi sama dia. Begitu juga dengan Grateful. Grateful tuh sampai chattingan-chattingan, telepon-teleponan sama Edwin Metatron. Dan Grateful bisa buktikan banyak chattingan dari Edwin yang juga menjelekkan teman-teman yang sekarang satu kubu dengan dia. Jadi memang kelakuannya gitu. Tapi sekali lagi, bagi pihak Muslim ya ini satu berkah. Ya ini satu berkah. Kenapa? Nggak mungkin Edwin ini tiba-tiba membocorkan aib-aib teman-temannya kalau bukan Allah yang menggerakkan, kalau bukan atas izin Allah. Nggak mungkin. Nah, inilah hukuman untuk para polikadus-polikadus tersebut yang selama ini selalu menghujat agama Islam, yang selama ini berpikir bahwa mereka bisa dengan bebas menghujat Islam. Terbalaskan satu persatu dari mereka, teman-teman ya. Nah, di kesempatan ini yang akan dibahas adalah Billy Xiao atau Billy yang sering menggunakan nama Son of Seraphim dan sekarang hidup bareng dengan Elia Miron, teman-teman. Ya, saya dapat informasi Elia Miron itu tinggal bareng Son of Seraphim. Karena Son of Seraphim atau Billy ini dia kan terakhir diusir ya. Menurut si Edwin diusir, kalau menurut dia keluar. Ya, terlepas dari yang mana versi yang benar, yang pasti kemarin itu dia sempat tinggal di asrama punya gereja. Ya, tempat pelatihannya gereja. Tapi dia sudah keluar dari situ dan akhirnya dia tinggal dengan Elia Miron. Sempat dengan Elia Miron tinggal. Kalau sekarang saya nggak tahu, itu tahun lalu teman-teman ya, kurang lebih di bulan-bulan 11-12 tahun lalu, mereka tinggal bareng kemana-mana bersama, dan mereka sama-sama sedang mencari gereja mana yang bisa menampung mereka. Jadi memang Elia Miron itu kan sempat mau masuk ortodoks juga ya, dia sempat belajar kepada Romo Daniel, ya pengen masuk ortodoks, ikut-ikut Agatha kan gitu kan. Agatha bilang, wah ini orang ikut-ikut saya, dia mau masuk ortodoks, saya ajari. Terakhir nggak masuk. Terakhir belajar Katolik juga nggak masuk. Ya. Nggak masuk semua dia, ortodoks nggak masuk, Katolik nggak masuk, Protestan nggak mau dia. Nah, begitu juga dengan Son of Seraphim ini. Dia sama. Dan bisa jadi yang membuat Elia Miron nggak mau masuk ortodoks adalah karena ortodoks menolak saat Son of Seraphim alias Billy ini membocorkan bahwa dia adalah pelaku LGBT. Ya, dia ngaku kepada romonya, dia nanya kepada romonya, gereja ini terima nggak? Artinya terima, bisa nggak LGBT dinikahkan di gereja ini? Kan gitu. Gereja ini terima nggak jemaatnya yang LGBT? Ada nggak komunitas LGBT di gereja ini? Ini yang diinginkan oleh si Billy ini. Tetapi romonya nolak. Ya, romonya bilang nggak bisa di sini gitu. Nah, sehingga dia keluar. Ya, sehingga dia keluar dari gereja ortodoks dan ya mungkin itu yang membuat Elia, waduh, ya nggak jadi deh saya masuk gitu kan, nggak jadi dia masuk karena mungkin Elia Miron juga nyari gereja yang sama dengan si Billy ini, nyari gereja yang menerima kaum mereka. Ya, jadi mereka ini masih mencari gereja yang mau menerima keberadaan kaum mereka dan mensahkan mungkin seandainya mereka mau menikah, teman-teman ya. Jadi ini sejenis, dan apakah mereka pacaran saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu apakah mereka pacaran, tapi mereka ini
bisa dibilang sekarang jadi sahabat yang paling dekat karena senasib gitu. Ya, senasib mendapat penolakan dan sebagainya. Bisa jadi sekali lagi teman-teman ya, kalau ada yang bilang ini pacarnya gitu, karena sering mereka kemana-mana bersama. Ya, ini dua orang nih kemana-mana bareng nih teman-teman, bareng terus kemarin. Sempat di live ya, mereka live, Son of Seraphim kadang-kadang dia iseng-iseng live gitu. Ya di sampingnya Elia Miron, sampingnya ada Elia Miron. Saya masih ada rekamannya, tapi saya lupa taruh di yang mana, ya taruh di mana saya video pendeknya itu. Terus apa ya, bisa dibilang saya nggak tahu apakah mereka pacaran. Ya, sekali lagi teman-teman ya, nggak melulu orang yang lagi beti itu pasti pacaran kalau tinggal berdua. Bisa jadi dua-duanya main peran cewek gitu kan. Elia Miron yang jadi ceweknya, yang ini juga versi cewek. Kalau cewek sama cewek kan nggak bisa gitu, betul nggak? Ya jangan kalian pikir kalau ada orang homo tinggal sama orang homo maka dia jadi barengan. Nggak, belum tentu teman-teman. Ya, tergantung perannya kan. Di mereka ada perannya, ada yang jadi cowok, ada yang jadi cewek gitu. Nah, kalau dua-duanya cowok gimana? Kalau dua-duanya cewek gimana? Ya nggak bisa. Nah, begitu ya. Jadi sekali lagi apakah mereka pacaran atau tidak saya tidak tahu. Ya, saya sampaikan apa adanya. Dan sekali lagi informasi mengenai mereka yang lagi betoy. Nah, sekali lagi ya, yang sampaikan bukan saya tapi orang Kristen sendiri. Jadi kalau mau ngamuk jangan ke saya. Ya sekali lagi, baik Elia Miron maupun Billy, Anda kalau mau komplain, komplainlah kepada yang pertama menyebarkan informasi tersebut. Kita di sini hanya memberitakan, ya, dan kita juga melampirkan bukti-bukti pernyataan dari orang. Oke, sebelum kita lanjut nonton, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman terbaik. Nah ini saya agak bingung ya, belakangan 3 hari terakhir yang beli dari penonton, bukan penonton ya, dari orang awam. Yang dari penonton kok jadi sedikit yang beli madu kita dan kopi kita ya. Kita ada jualan kopi dan madu. Bagi teman-teman yang mau beli silakan. Ya, ini 3 hari terakhir yang beli kopi dan madu saya dari TikTok semua, karena saya masuk di TikToknya Bang Juma saat live promo. Untung di situ ada yang beli. Karena biasanya kalau dari sini kan Shopee ya, Shopee omset kita jatuh sekali. Oke, kita saksikan dulu. Ini tulisan yang udah dikonfirmasi oleh dia sendiri ya. Waktu itu dia nuduh Romo kami adalah punya penyimpangan gitu. Cuma saya bilang kalau memang ada Romo kita yang punya penyimpangan, mestinya lu happy karena lu juga. Oh mana buktinya? Nah inilah saya dapat tulisan beliau. Nomornya akan saya share, saya tunjukin habis ini ya. Mudah-mudahan nggak ke-ban. Ini pernyataan dia. Dia punya orientasi yang bagaimana di sini? Shalom. Kakak bacain ya. Ya. Shalom Aleichem Beshem Yeshua Hamashiach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian, bagaimana pandangan gereja ortodok mengenai LGBT? Apakah mereka dijauhi atau bagaimana? Saya seorang LGBT sangat ingin tahu dan paham, dan semoga saya bisa sembuh dan kembali ke fitrah saya. Saya selalu menyembunyikan orientasi seksual saya, namun hari ini saya ingin terbuka dengan sesama umat Tuhan. Kiranya saya mendapat jawaban akan masalah saya. Terima kasih. B. Alahem, Shalom, Besem, Yeshua, Hamashiach. Rohani sekali ya. Ya sebelum saya tampilkan ini kemarin dia masih nantangin, tapi begitu ditunjukin ini dia ngaku dan dia juga adalah anggota dari Laskar Alama. Dan beberapa waktu lalu dia ikut menghina roomnya Kak Reda. Astaga. Saya sempat mempertanyakan ini. Ini ke siapa ini? Ini Bang siapa Pegi. nih Om? Ini siapa nih Om? Billy, Yosef. Son of Seraphim. Oh si Son of Seraphim. Gila bah. Dan pada saat dia berapologet, dia belum sembuh. Dia belum sembuh guys. Dia belum sembuh. Itulah kenapa waktu awalnya dia ada di Padepokan, apa namanya, di kayak biaranya Gereja Ortodok Indonesia di Ortodok ya. Ya di kaki Gunung Salak. Itu dia dikeluarkan karena permasalahan ini. Dan bisa-bisanya malah dia memfitnah. Nah kan kalau dia memfitnah misalnya orang yang ada di situ seorientasi sama dia, ya dia happy dong. Ya kan? Iya. Itu akan jadi Disneyland bagi dia gitu loh. Bukannya dia malah dikeluarin. Gitu. Iya.
Dan Dan ini ada tulisan Bisa. lagi, satu lagi, dia mau tinggal ke Jerman sama pacarnya. Kareda, izin minta Kareda. Bang Cyber, Bang PG, yakin nggak? Ini pantatnya udah double nih, udah double. Iyalah. Aduh. Ya, perlu nomornya buat Ngeri. konfirmasi. Mungkin 1 detik aku tampilkan. Gak usah bro. nggak usah. Karena Gak usah Om. nomornya kan ada juga di emak-emak herder. Nah itu aku kemarin soalnya udah janji ke Kak Sanggul ya. Kak Sanggul kan belum tahu cerita itu ya. Gitu. Karena Wah, tadi kebetulan yang dibahas tim herder. Tim Alama sama room herder. Gitu. Aku ada di grup dia lagi. Anjir. Keluar lah. Balik kantor kok Bang Cyber. Balik kantor Iyalah. Bang Cyber. Benar-benar pulang kampung. Jadi kenapa saya kasih tahu kenapa dia menggunakan nama Serafim? Karena ada tokoh ortodoks yang bernama Serafim Rose. Itu adalah orang yang dulunya adalah seorang LGTV gitu. Jadi inspirasinya dia pakai nama itu karena itu. Ya. Father Serafim Rose. Segitunya. Horor Segitunya. anjir. Segitunya Om. Tapi Father Waduh. Serafim Rose bisa mempertahankan imannya sampai meninggal. Nah, orang ini sambil berapologet masih memama biak gitu loh. Sama ya. Sama. Wah. Ya, Serafim berani bantah nggak pernyataan Om Burhan? Nggak nyangka ya. Ya. Nggak nyangka loh. Iya. Jadi biar tahu kalian teman-teman, ya, biar tahu kalian, si Son of Seraphim ini memang namanya ini banget ya, Israel banget. Iya ya. Dia ini memelihara seorang laki-laki di kosannya. Ya. Alasannya ke orang-orang bahwa itu lagi di Injili. Ya. Murtadin Lagi katanya Murtadin. Murtadin ya, betul, Murtadin. Ya. Wah, modusnya ya. Jadi jangan nanti dibikin fitnah ya. Itu tadi chattingan kamu loh, bahwa kamu sudah berterus ke orang-orang bahwa itu lagi di Injili. Ya. Murtadin Lagi di- katanya Murtadin. Murtadin ya, betul, Murtadin. Ya. Wah, modusnya ya. Jadi jangan nanti dibikin fitnah ya. Itu tadi chattingan kamu loh, bahwa kamu sudah berterus terang bahwa kamu adalah kaum. Nah, ini kita nggak ada dusta loh. Kombreng. LGBT. Nah, Wah, ini kepotong nih, ada tulisan kabur ke Jerman di bawahnya. Tar. Ke tempat karet. Mateki. Aduh, Mateki, sungguh dia nama onali Tuhan. Tiap hari. Aduh. Wah, kurang ya. Tar salah. Kurang. Ini boleh nih, Om. Ini kelihatan semua ini kalau tampilan begini. Oh Tuhan, sungguh dia nama coba cek wawa. Bisa matikan typingan nggak, Momot? Momot typingan dimatikan dulu deh, biar bisa baca. Oh iya, herder. Ya tugasku penikmat komal, sungguh dia nama onali Tuhan. Duh, yang jelas dong, ini si Mama Sanggul. Itu udah jelas Mama Sanggul dia. Aduh, dia mengaku bahwa dia LGBT, Mama Sanggul.
Tahan Wah, napas masih belum Mama ya? Sanggul. Hilangkan aja yang bapak itu di atas. Jangan nangis Mama Sanggul. Biasa aja Mama Sanggul. Kau ini herder kau Mama Sanggul. Kulibes nanti kau. Aduh. Susah napas aku bah. Balik kantor lah. Jangan dulu balik-balik kantor. Tunggu dulu. Nggak bisa. Aku baru ngeh ini. Aku baru ngeh Susah ini. berak, Kak. Aku baru ngeh ini Bintang. Oh ini. Dulu pernah Kak Reda teleponan sama aku istilah, Kak ini keren loh Kak, orang ini Kak, ini dia pengajarnya dibantai semua. Sudah lah dek, kata Kak Reda. Coba dikecilin. Coba kecil. Kemarin. Seperti biasa aja tadi, seperti biasa aja. Biasa jangan. Coba dikecilin. Coba kembalikan dulu ke Bentar. ke Gua Hiro. Sungguh sesak napas aku Hamuna. Ya, Ya, coba. iyalah, sama aja. Nggak naik be, maminya udah naik. Om Burhan. Iya Kak, masih ingat nggak Kak? Kurang lebih 5 bulan, 6 bulan yang lalu. Aduh, jangan ngomong dulu, jangan ngomong dulu. Stop dulu. Tolong dong, WA-nya kasih ke aku DM. Minta tolong ya, Om Burhan. Udah tinggal di SS loh, Mam. Udah tinggal di SS. Nggak bisa. Dari tadi aku SS nggak bisa. Ya. Oke, Tolong aku kasih. forward aja ya. Aku forward aja ya ntar. Aku Ya minta nggak tolong. bisa di Aku nggak SS punya lah. nomornya Kak Sanggul, jadi aku forward ke Kak Iya Reda. nanti. Udah, Nanti kasih ke kakak Om Burhan. udah itu udah aku kirim, udah aku tadi ASS aku kirim udah. Nggak bisa di screenshot lah 3 jari, orang jari-jarinya air mata semua. Kak Reda masih ingat. Ini banyak chattingan kayak gitu, jadi nggak bisa gitu loh. Aku pengen jelas loh. Thank you ya. Aku turun dulu. Udah jelas itu. Udah, itu Oh, nggak ada forward. chattingannya kok, udah Bang nggak PG, ada forward chattingannya. Bang Aku PG. kirim. Nih. Kau ini herder kau Mama Sanggul. Jangan suka nangis kau Mama Sanggul. Kau ini herder. Oke Mama Sanggul ya. Cek WA. Cek WA Mama Sanggul. Udah Udah tuh. kita rungkat lah, Jangan Kak. nangis. Kita rungkat lagi. Aku jujur shock loh. Aku juga shock loh. Kawan-kawan, shock loh. Pokoknya jangan mau dikasih tisunya ku Amin ya. Ini kalau Kak Reda udah nangis gini tandanya mau jalan bermil-mil nih sendirian nih Kak Reda nih kalau udah menangis gini nih. Saya ortodoks, saya karistik, setiap minggu saya karistik. Mana ini Mama si Bang Sanggul cek WA. si Bang MK ini kok lama kali. Ini ada data lagi belum ini udah. Saya ini Bibirnya Kak, bibirnya jangan lupa bibirnya. Ya aku inget ini waktu itu Kak Reda pernah cerita ya kan. Iya. Terus kakak bilang sudah lah dek, kakak udah tahu semua ke orang-orang itu. Yang istilahnya ngekos ada cowok kan posisinya ya di Jawa Barat kan, benar nggak? Ya kan? Itu kan tiap hari diempanin itu, disantunin sama Mama Sanggul yang pulang ke Medan kan, benar nggak? Iya. Saya hampir salah jalan untuk ikut Iya. menikah. Itu 6 bulan yang lalu gua kasih tahu sama lo orang, berita itu nggak ada kukeluarkan. Iya, yang dia pulang ke Medan itu ya, aku ingat Ya juga. soalnya ini kan karena kita memang sudah bongkar-bongkar ya ngapain lagi harus semua aja lah dibongkar PG. Betul, yang rumahnya pernah kebanjiran, betul. Sampai mana gue ini bilang sampai gue bilang ke Kak Reda gini, gue bilang emang Mama Sanggul nggak tahu cerita ini. Ya tahu, tapi kan namanya kan masih mami-mamian. RK aja manggil dia mami loh, anjay nggak tuh? RK tuh manggil Mama Sanggul tuh nggak gitu mami urusannya, gitu loh. Gitu loh. Weh, udah stop weh, kasihan itu ketua nangis sambil kelaparan tuh sendirian tuh. Aduh, parah lo orang. Mau jalan bermil-mil nih. Iya.
Kayaknya udah, Om. PG kasih Wawa lagi. Ya, ini nggak ada, semuanya hang. Ternyata bukan handphonenya aja Udah, yang hang, PG. Mama Sanggul. Ya. Jiwanya Katanya. juga udah hang. Katanya Wak Sanggul, udah PG. Kau minum dulu aku ya. Kak Sanggul nggak bisa berlama-lama. Sambil makan bebong kak, sambil makan bebong kak, nangisnya kak. Tunggu dulu, abangmu lagi pesan apa ke restoran sebentar sama si Bontot itu beli. Ternyata Kak Sanggul langsung WhatsApp si Serafim kan. Ini bener kamu? Iya. Kenapa Mi? Yaudah, Man. kapan mau berangkat ke Jerman? Buat ikut CSD, ikut CSD. Anu, Iya, kalau nggak salah dia itu, iya Bintang, kalau nggak salah itu dia pernah jual-jual kayak tasbih gitu loh, bener kan di Komalnya? Sudahlah Iya, itu kata Kareda, sudahlah itu cuma formalitas kok, hidupnya aja tiap hari disantunin sama Wak Sanggul. Kaget aku. Mau sok-sokan baca firman ya kan, hidup aja masih bengkok. Iya, aku pikir Kareda ini lagi datang bulan waktu itu ngomong gitu kan. Wah, ternyata anjir 6-7 bulan yang lalu gue udah tahu loh masalah ini. PG, kamu jangan ngomong tiap hari disantunin ya. Kamu nggak boleh kayak gitu juga loh. Aku bukan mau belain dia ya. Minta maaf ya. Jadi nggak boleh kayak gitu kamu. Ya. Aku memang pernah. Ya. Beberapa kali memang. Gitu loh. Sama aja. Kalau sudah dianggap keluarga. Pasti aku bakalan tolong. Pasti bakalan aku ini apa namanya kirimin. Gitu loh. Nggak cuman dia aja. Kamu pun juga demikian. Orang lain pun juga demikian. Cyber pun juga demikian. Lambada pun juga demikian. Gitu loh. Ini Jangan Kak kayak Sanggul gitu serius lah. loh ini, Bang PG. Aku beneran nggak jangan kayak gitulah kalian tuh. Udah. Ini aku mau nanya. Ini kan lagi di Kerawang. Berarti ini belum di Cawang. Ya. Ini di Kerawang. Aku mau nanya gitu. Memang dia udah ngomong sama aku juga. Dia memang dulu seperti itu. Gitu. Gitu. Ya. Tapi pada saat dia berapologet, dia masih Kak Sanggul. Makanya kita dari teman-teman yang ya si paling ortodok lah kita ya. Gak mau gabung. Sebentar, Om Karena memang Burhan. dia bukan ortodok. Bentar. Kak, bibirnya kurang turun bibirnya. Karena aku Lanjut. pun juga pernah waktu mau pergi barengan itu, aku pernah masuk juga kok ke sana. Udah. Ke tempat. Sekarang nggak ada lagi kan yang manggil kakak mami. Aku deh manggil kakak mami. Nggak usah Udah, jangan nangis. lu. Mami. Lu julid sama gue. Nggak usah. Tapi yang disayangkan dia gabung sama BAB. Mami jangan nangis lagi. Menjelek-jelekan Nah. apa? Menjelek-jelekan seorang episkop dari gereja ortodok yang jelas-jelas tidak sama sekali memiliki orientasi yang sama seperti dia. Kok tega dia memfitnah? Dia gabung di room BAB. Begitu yang saya dulu buktikan yang bahwa dulu itu dia, ya, yang dulu itu aku dengar. ya, Tapi nggak dengar semua. ya mestinya dia nggak boleh ngomong seperti itu. Mama Ternyata Sanggul apa? emang dia bencong, Mama Sanggul kukik nanti Ah. kau. Saat dia bisa dibuktikan dan dia bahkan masih Anjing-anjing itu. memiliki orientasi seksual yang sama, ya itu pertanggungjawaban dia. Selesai. Kareda miringnya salah sebelahnya miringnya salah miring kebalik miringnya salah. Yang satu yang miring. Yang satunya lagi miringnya ke Satunya. sebelahnya. Aduh ribut banget miring lo ya. Nanti aku Pakai cotton bud, Kak.
sambil ngupil pakai cotton bud. Iya. Mana kata mbaknya ya? Aduh, kata mbaknya mana? Udah Iya, tisu aja miring kiri. dipintir-pintir lah. Udah Miring kiri. udah kering bibirku Hamuna, udah cukup lah dulu. Nanti malah retak-retak Bang dia. MK, Bang Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sekali lagi teman-teman ya, informasi ini dari Edwin dan diiyakan oleh teman-teman mereka karena mereka semua tahu, mereka satu grup teman-teman. Elia Miron pernah jadi grup mereka dan Elia Miron bawa si Billy ini, pernah bawa si Billy ini. Jadi mereka tuh punya misi ingin supaya gereja di Indonesia, Kristen di Indonesia mulai menerima kaum pelangi. Dan kalian bisa lihat kan, setahun terakhir ini kaum pelangi itu benar-benar lagi gila-gilaan. Lagi gila-gilaan sampai presiden ya, yaitu Pak Prabowo itu mengeluarkan pernyataan dan SK ya, surat ketetapan bahwa LGBT, pemahaman LGBT itu masuk ke pemahaman teroris teman-teman, yang merusak ataupun mengganggu kestabilan negara, kaum yang harus dilawan. Sudah ada ya keputusan dari Pak Presiden memasukkan LGBT sama seperti teroris, satu kelas mereka dengan teroris, pemahaman yang membahayakan negara Indonesia. Nah, jadi memang setahun terakhir ini perlawanan dari mereka sangat kencang. Itulah kenapa Pak Prabowo sampai buat peraturan itu, karena dia lihat mungkin setahun terakhir ini, ya beberapa tahun terakhir ini Indonesia tuh kok lagi gila-gilanya dengan yang beginian gitu. Lagi marak-maraknya kampanye-kampanye untuk menerima kaum mereka. Untuk menerima kaum mereka. Bahkan sekarang sudah banyak ya yang sok-sok mengatasnamakan HAM, ya karena memang mereka selalu berlindung dalam komunitas HAM ini. Ya mereka bilang ini kan hak kami, haruslah begini begitu gitu kan. Nah, ini terjadi teman-teman. Dan bisa jadi Elia Miron dan Billy ini salah satu agennya, yang kalau yang lain itu fokus di pemerintah, di sosial, mereka fokus di keagamaannya. Bagaimana cara supaya gereja mulai bisa menerima hal ini, mulai bisa menerima keberadaan kaum ini, supaya jangan dianggap sebagai penyakit, kan gitu. MUI tegas teman-teman ya, Islam tegas melawan hal ini. MUI langsung katakan itu tidak boleh. Ya, kalian boleh cek berita-beritanya teman. 1 tahun terakhir ini MUI benar-benar perang melawan yang namanya lagi betoy, perang dengan LGBT. Sedangkan sebelah seperti biasa pasrah menerima keadaan, apalagi kalau orang-orangnya yang sangat berpengaruh gitu, kayak Elia Miron gitu, mau dilawan susah, betul nggak? Karena dia punya pengaruh. Mel Atok sudah bilang kan, di mana ada kantong Kristen di situ. Nah, gitu. Dan dia bilang dia bersyukur Indonesia mayoritas Muslim, karena hanya Muslim lah yang jadi benteng dari kerusakan moral manusia. Hanya Islam lah yang konsisten untuk melawan perilaku-perilaku menyimpang ini. Kalau Kristen, ya mohon maaf, terlalu lembek dia, terlalu lembek. Sampai Paus saja mengatakan kalau negara sudah memperbolehkan, maka Katolik yang ada di negara tersebut harus ngikut. Jadi kalau negaranya sudah memperbolehkan nikah lagi botoy, maka gereja Katolik yang ada di negara tersebut harus memberkati pernikahan itu. Itu kan gila teman-teman ya. Itu gila. Kenapa nggak punya keberanian untuk melawan arus yang salah itu? Kita tahu setan akan menggunakan pemerintah, menggunakan penguasa untuk memporak-porandakan moral manusia. Setan pasti gunakan orang-orang itu. Ya, bagaimana setan memberikan kekayaan, kesuksesan buat pengikut-pengikutnya supaya orang-orang ini bisa ya memuluskan aturan-aturan yang diinginkan oleh setan-setan. Kan gitu. Tapi kita kan harus melawan dong teman-teman. Ya, kita harus tunjukkan bahwa kita agama yang punya jati diri, agama yang berani gitu. Tapi ya sayang sekali yang di sebelah nggak sanggup. Alhamdulillah Indonesia mayoritas Muslim, sehingga kita berani melawan hal itu kan. Islam yang berani. Nah, jadi kembali ke masalah Billy ini teman-teman. Ya, ini Billy ini dan Elia ini terus mencari orang-orang yang bisa satu frekuensi dengan mereka, dan kita bisa lihat belakangan ini benar-benar tersebar dengan kencang. Salah satunya Joseph teman-teman. Joseph itu juga sudah ikut barisan mereka sekarang kan, si Cecep itu kan, betul nggak? Cecep dikatakan sudah boti kok, sudah boti dibilang sama apologet Kristen. Artinya apa? Pemahaman Elia ini berhasil dia sebarkan. Zaman dulu cuma dia sendiri, betul nggak? 3 tahun 2 tahun yang lalu baru dia sendiri. Sekarang sudah berapa banyak orang-orang yang akhirnya terbongkar ternyata juga sejenis
ya, sejenis dengan dia. Dan ini kenapa? Ya karena itu kekristenan terlalu lemah dan membiarkan. Hanya karena ini orang populer, ini orang luar biasa ngomongnya. Ya udah ngalah saja gitu kan. Berikan dia panggung. Apa yang terjadi? Ya, seperti sekarang. Ya saya nggak tahu apakah Kristen bisa bertanggung jawab untuk membereskan masalah ini, karena kita lihat selalu mereka nggak bisa membereskan internal mereka. Kristen dari kemarin ya kita lihat, coba lihat kayak contoh penghujat ini, bisa nggak dibereskan sama internal Kristen? Belum beres-beres sampai sekarang. Edis saja nggak bisa mereka bereskan ya. Kristen sampai hari ini teman-teman, untuk meluruskan pemahaman Edis saja nggak sanggup. Yang ada pemahaman Edis tambah menyebar, tambah ramai pengikutnya. Begitu juga dengan Mikana yang mereka bilang sesat. Mereka bilang Mikana ini gila, Mikana ini nggak benar gitu kan. Tapi pemahaman Mikana tersebar makin kencang sekarang. Makin kencang. Ini membuktikan apa? Nggak sanggup mereka teman-teman. Nggak sanggup mereka. Kenapa? Ya karena mereka terpecah-pecah dan mereka tidak punya integritas. Ya, mereka tuh cuman follow the river, ikut arus. Ya. Jadi sungainya kemana mereka ikut. Ya, mau arah mana ikut saja. Ini sudah takdir Tuhan. Kalaupun dunia harus jadi lagi betoi semua, ini takdir Tuhan kan mereka gitu. Ya. Mereka seperti itu teman-teman. Jadi ya sudahlah, mau gimana lagi. Untung kita Islam. Ya. Untung kita Islam dan ya ini jadi tontonan kita saja bahwa ada upaya-upaya membangkitkan kaum Nabi Lut alaihissalam, yaitu Sodom dan Gomora, mau dibawa ke Indonesia. Saya udah dari 2 tahun lalu kalau nggak salah ya, saya bikin konten. Ini kalau dibiarkan terus Elia Miron, ya siap-siaplah akan ada gereja-gereja yang melegalkan hal ini. Ya, karena kita lihat Elia kan sudah mulai tuh masuk ke institusi gereja, sudah masuk ke internalnya, dan dia mencoba mempengaruhi internal itu dengan pemahaman-pemahaman dia. Coba pengaruhi. Nah, ini menarik teman-teman. Ya, kita akan lihat ya apakah dengan konten-konten yang dibuat oleh Edwin ini bisa berubah keadaan. Ya saya lihat nggak bisa teman-teman. Ya kalau mereka berpikir keadaan akan berubah setelah mereka bikin konten, mereka ngomong-ngomong gitu, tanpa aksi nyata, mampus kalian teman-teman. Saya katakan itu. Tanpa aksi nyata, nggak akan sanggup kalian menahan laju pengikut-pengikut Dajjal ini. Karena sekali lagi, mereka ini kan mengikuti setan yang tuannya. Ya. Yang namanya pengikut setan itu kuat teman-teman. Yang ngikut setan tuh pasti jauh lebih kuat daripada yang ikut yang benar. Setan itu akan memberikan kekayaan, pengaruh kepada mereka supaya mereka makin kuat, dan akhirnya ini bisa diloloskan. Yakinlah itu. Ya, yakinlah itu teman-teman. Apalagi mereka kan membawa semangat apologet muda Kristen. Coba lihat apologet muda Kristen, Elia Miron, Joseph, ya, terus Billy ini, son of Seraphim. Ini kan dianggap sebagai kaum mudanya. Secara usia nanti kita lihat kan, lama-lama yang tua meninggoy duluan. Aminuja itu kan nggak lama lagi, Reda Marbun nggak lama lagi itu kan. Betul nggak? Yang tua-tua tuh nanti 10 tahun lagi udah nggak ada. Mereka lah yang akan mewarnai dunia kekristenan. Siap-siaplah kalian. Agatha itu udah tua juga teman-teman. Secara usia Agatha sama Elia Miron kan jauh selisihnya. Betul nggak? Selisih jauh mereka, 20 tahun selisih. Nggak sampai ya. Ya 20 tahun lah, karena Agatha 40-an lah. Ya. Elia Miron kan bilang masih 20-an gitu, 20 awal. Artinya apa? Kita akan melihat 20-30 tahun lagi teman-teman. Ya. Kalian akan lihat 20-30 tahun lagi. Orang-orang inilah yang akan mengisi jabatan-jabatan di gereja. Mereka lah yang akan jadi pemimpin-pemimpin gereja. Dan di saat itulah saya rasa kiamat ya akan terjadi teman-teman. Kiamat akan terjadi. Ya. Di saat memang umat manusia tuh moralnya sudah hancur sehancur-hancurnya. Nanti barulah Imam Mahdi akan datang gitu kan. Karena ini kan murid anti-anti Dajjal ya, teman-teman. Karena yang pertanda kiamat itu kan anti-anti Dajjal mulai berkuasa, mulai murid-murid Dajjal itu yang pegang kendali. Ya, ini sudah terjadi. Oke? Sudah mulai terjadi. Kita saksikan aja. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ya, ini berita dari apologet Kristen sendiri yang membongkar temannya. Jadi jangan libatkan kami. Jangan fitnah-fitnah. Oh, kamu ini asal fitnah, asal ngomong gitu. No. Kita cuma ikut menyiarkan dan ikut memberitakan serta mereaksi. Yang paling penting itu, kita ngereaksi dan memberikan himbauan. Tujuan kita adalah himbauan. Tujuan kita himbauan agar orang Kristen harus berani speak up. Jangan kalian itu masa bodoh terus. Ini semua terjadi karena kalian terlalu masa bodoh.
ada pendeta nggak benar, ada pendeta menyimpang, ada pendeta cabul, kalian diamkan. Harusnya kalian speak up dong. Kami melawan Edis, kami tidak setuju dengan Saifuddin. Harusnya kalian ngomong gitu. Begitu juga dengan ini. Seharusnya gereja ngomong dong bahwa ajaran Kristen nggak seperti itu. Ajaran Kristen tuh ya tidak memperbolehkan LGBT. Harusnya ada yang ngomong, ada yang menolak, ada yang ngomong, dan ada yang berani frontal melawan. Ya kalau enggak, ya mohon maaf, lama-lama ya diwakili sama mereka kalian. Hanya masalah waktu itu. Oke, mungkin itu aja. Dan sekali lagi teman-teman, jangan lupa dibeli madu hitam Baduy ya, supaya perkasa, jangan seperti Elia Miron. Ya lama-lama lotoy ya jadi Elia Miron kalian. Ya kalau terlalu lemas jadi gitu nanti. Itulah butuh madu hitam Baduy ini untuk menambah stamina dan supaya jantan gitu ya, maco, laki kalau gitu, laki gitu. Ya jangan lupa juga kopi teman-teman supaya tetap semangat nontonnya, nggak ngantuk-ngantuk. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini, dan kita akan banyak perubahan teman-teman ya, karena saya lihat cara sekarang ini, aduh kacau balau teman-teman ya. Ya udahlah, no comment. Ya, assalamualaikum semua teman-teman.